Speak Out Posemi, podcast seru mahasiswa ekonomi. Podcast kali ini kita kedatangan narasumber keren. Boleh perkenalannya dulu, Kak? Hai guys, sebelumnya perkenalkan saya Nora Yudita. Asal saya dari Medan, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Oke, dilanjutkan dengan Abang. Halo, nama saya Angga Susianto, berasal dari Bukit Barisan, tepatnya di Mae. Oke, kalau boleh tahu nih, kakak sama abangnya anak keberapa nih? Kalau saya anak pertama dari 4 bersaudara. Oke, abangnya? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Wah, anak sulung dan anak bungsu ya? Biasanya tuh bisa tuh jodoh, apa jangan-jangan ini kalian couple? Enggak juga. Enggak. Kami cuma teman Kami sekelas cuma- saja. Oh, teman sekelas di kampus. Di kampus. Oke. Nah, karena kebetulan juga couple gitu ya, bisa dibilang couple. Enggak, beda. enggak ngaruh. Oke. Enggak ngaruh. Ngaruh. Gitu ya. Hmm. Oke. Kalau Padang Lawas Utara itu kan di Medan ya, Kak ya? Iya. Jadi kakak ke sini, ke daerah ini tujuannya untuk apa? Kalau boleh tahu. Ya pastinya kuliah gitu. Tapi kalau ditanya, kok bisa sih sampai kuliah ke sini gitu. Nah, tuh. itu nih ya cerita sedikit nih ya guys ya. Boleh. Sebenarnya kan saya tahun lulus SMA tuh tahun 2020 nih. Terus habis itu saya ngambil sekolah kedinasan. Tapi ya wallahualam gitu ya. Ya nggak sih gagal gitu, walaupun udah nganggur setahun dan memfokuskan diri buat bimbel, tapi masih gagal. Jadi udah pasrah, udah nyoba UTBK juga kemarin sampai ke Aceh. Jadi ya orang tua milih ke sini karena adik yang di bawah saya itu kami cuma beda setahun gitu. Jadi dia kuliah di UIN. Jadi ya udah bareng lah gitu kata mama kan. Jadi saya mengikuti kehendak orang tua. Oke, berarti untuk kuliah di sini karena pilihan dari orang tua. Iya. Oke, Betul. kalau Bang Angga sendiri? Kalau saya sih pertamanya udah daftar kan di Padang, di UNAN, terus enggak berhasil. Oke. Sama. Ada 2 pilih sih di UNAN satu, kalau nggak di si UIN satu kan. Di UIN lulus sih, tapi kata abang katanya nggak usah di UIN katanya kan. Jadi nggak tahu apa ya katanya ya. Aku lulus di situ itu manajemen kan. Manajemen itu abang kan manajemen katanya kan. Iya. Jadi merasa nggak guna itu jurusan katanya. Jadi Pengalaman. Oh, juga. jadi manajemen itu tidak berguna. Ya nggak berguna sih, berguna tapi di dunia bisnisnya dia itu kan dia kerjanya di PT kan, merasa sia-sia aja, nggak Salah masuk jurusan katanya. gak sih Iya. kalian Nggak merasa masuk salah katanya. jurusan? Jadi mending di Fordeko milih bisnis digital katanya. Oh gitu. Oh, berarti kakak sama abang ini untuk milih kampus Orange ini dari pilihan orang tua dan abang. Iya, Oh iya. gitu. Tapi dijadikan pelarian bukan kampus ini? Kalau pelarian sih mungkin iya. Dibilang pelarian. Maksudnya kan pilihan pelarian dari orang tua gitu kan. Karena kan kita kan pasti ada kemauan masing-masing nih. Iya, Pasti ya pengen beda lah gitu kan. Tapi ya kata mama kemarin udah mungkin di situ kan apa yang kita kehendaki belum tentu itu yang terbaik untuk kita gitu ya. Jadi ya ngikut aja lah, ngikutin arusnya gitu. Oke. Kalau Bang Angga gimana Bang Angga? Terpaksa sebagai pelarian untuk kampus Orange? Enggak sih, cukup jalani aja sebaik-baiknya gitu. Oke, baik. Kalau sekarang udah menikmati belum nih? Udah, alhamdulillah. Nggak tertekan ya. Agak sedikit ya, terpaksa Udah. dijawab ya. Udah beradaptasi yang baik. Oke. Oke. Kan dari Padang Lawas Utara ke Bukit Tinggi bukan lumayan, itu jauh banget Jauh ya. sih. Jadi itu kan suatu hal yang baru nih di daerah ini. Jadi menurut Kak Nora ada kultur shock tersendiri nggak yang dialamin? Ada Apa aja? setahun saya bimbel tuh saya ngekos. Jadi daerahnya tuh lumayan ya, tau lah ya kota Medan tuh gimana gitu ya. Malam tuh kadang lama tidur gitu karena ya ada lagi anak motor lah, tawuran lah, kadang ada yang
kecolongan juga gitu kan. Selalu aja ada kejadian. Iya, terus sampai di sini tuh ngekos kemarin tuh bukan ada teman yang nyariin gitu, dicariin sama dia gitu. Pertama kaget, wah betul nih kosnya gitu, karena kan di Medan tuh ya kosnya lumayan kayak lebih ketat gitu kan. Tapi ya kaget gitu, wah berarti di sini aman nih gitu kan. Kalau di Medan ya wah nggak bisa, motor ditinggalin di luar aja udah takut gitu kan. Gitu. Di sini wah enggak kayaknya gitu, beda itu lebih Minim aman. kejahatan lah ya. Iya. Terus ya tutur bahasanya lagi. Oke. Kalau di Medan kan manggil kami itu kau gitu, jadi itu bukan kayak kasar gitu, tapi kan memang di sini kebanyakan gitu kan kalau ngomong kau itu kasar gitu. Iya, Jadi benar. wah gitu, pertama orang bisa nih gitu, harus beradaptasi lah, lebih lembut lagi perkataannya gitu. Sama bahasanya juga saya nganggo-nganggo pas PKKMB emang. Nganggo-nganggonya tuh ya nggak tahu ya. Pas kemarin kan sebelum mulai PKKMB kan ada kumpul dulu nih Prabu. Jadi kan kakaknya ngomong nggak tahu ngomong apa ya, udah lupa soalnya karena kan bahasa Minang. Jadi lupa, pokoknya orang ketawa semuanya gitu. Kita diam. Iya, jadi apa ya? Aku nggak sih gitu. Nah, jadi kan mungkin kita merasa iya, ya. betul. Terus Kalau saya sih itu kak. itu aja. Iya. Oke, kalau untuk Bang Angga gimana? Kalau untuk saya sih udah biasa sih, karena di SMA kan juga udah ngekos gitu, jadi enjoy aja. Asik. Boleh, boleh. Boleh. Gimana? Boleh. Ya ampun. Oke. Jadi kan udah berapa tahun ya untuk Udah ngetap berapa di ya? Bukit Tinggi? 3 nggak sih? Udah mau 3 masih? Mau 3 Udah Tahun mau 3. ketiga ya. Udah 2,5. Oke, berarti udah ada kebiasaan-kebiasaan baru tuh di Bukit Tinggi. Iya. Apa aja? Kalau kebiasaan barunya tuh ya lebih tepatnya dari tutur. Kalau saya pribadi ya tutur katanya tuh udah mulai lebih maksudnya tidak terlalu kasar gitu. Nah, biasanya kan kamu apa nggak gitu-gitu, nadanya sih lebih ke Nadanya keras, ya gitu. intonasinya Oke. gitu kan. Itu sih kalau dari saya pribadi. Kalau Bang Angga gimana? Ada kebiasaan baru? Udah biasa sih kalian. Udah Masih apa sama ya? Sumbar kali. Karena masih sumbar gitu. Oke. Udah. Nggak jauh-jauh lah ya. Kita lanjut pertanyaan. Kan Kak Nora sama Bang Angga nih ngekos ya. Coba sebutkan kayak suka duka jadi anak rantau selama ngekos. Saya dulu nih. Iya. Boleh? Banyak sih kalau suka dukanya gitu ya, tapi nggak terlalu sih menurut saya, karena saya kan 6 tahun di pesantren gitu, jadi udah biasa jauh dari orang tua gitu. Tapi sedih karena mungkin saya bergabung ke daerah yang belum pernah saya jalanin gitu kan. Kalau misalnya di Medan kan ya masih daerah kita lah gitu kan, tapi kalau ke Bukit ini saya lumayan kayak bisa nggak ya saya berbaur dengan orang-orang di sini gitu. Ngerasa nggak yakin? Iya, takut gitu. Sampai kemarin mamaku kan dianterin sama orang tua ke sini, sampai ngomong sesanggupnya aja gitu. Dia udah kayak maksudnya udah nggak berharap besar gitu, karena kan ke tempat yang baru dan tidak ada saudara sama sekali gitu kan. Di daerah lain mungkin masih ada kayak di Bandung atau di mana gitu kan, tapi kalau di sini memang sama sekali nggak ada. Itu kata mama, kalau sakit nanti gimana gitu kan. Jadi kepikiran gitu, tapi kan alhamdulillah bisa. Sampai sekarang udah hampir 3 tahun bertahan di sini, masih bisa. Keren Kak Nora. Untuk Bang Angga gimana? Suka duka jadi anak kos? Karena di SMA udah kos juga ya. Enjoy. Enjoy Karena Bang Angga ini Nggak ada. hidupnya nggak ada masalah. Gak ada masalah sekali. Nggak ada lika-liku, Datar. datar aja. Cukup dinikmati ya guys. Oke, itu kan kalau jadi anak kos tuh kan banyak tuh problemnya yang di setiap akhir bulan. Nah, jadi gimana kira-kira Kak Nora sama Bang Angga di setiap Oh, akhir akhir bulan? nggak tahu sebenarnya nggak tahu ya kalau sebagian gitu ya. Tapi kalau saya nggak terlalu berpengaruh akhir atau awal bulan gitu kan, karena ya
bisa aja minta langsung. Oke, boleh. Enggak, maksudnya nggak minta langsung, tapi kan memang dijadwal. Tapi kalau ayah saya sih memang jarang nelpon ya, mungkin karena dia cowok cuek gitu kan. Tapi kalau mama saya nelpon tuh minim sekali sehari. Oh, berarti tiap hari gitu Wajib ya? nelpon gitu. Oke. Kadang gimana, masih ada nggak gitu kan? Tanyain stok makanan Iya, ya. iya. Masih gitu kan. Tapi kalau nggak ngaruh, kalau ke saya nggak ngaruh sih. Kalau Bang Angga gimana? Enjoy gitu. Kalau soal keuangan di kos sih akhir bulan pasti susah lah. Pasti, iya. Kalau- Biasanya kan sudah ada jadwal dikasih duitnya kan. Biasanya awal bulan tuh dikasih kan. Mm-mm. Awal bulan itu biasanya jadi sultan lah kayaknya. Wah, Ya. Akhir bulan jadi makan apa adanya ya. makan yang kadang minta ke teman kos kan. Oke. Tapi teman kosnya mau saling berbagi nggak Bang? Oh, bisa. 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 Berarti ada nggak bisanya ya? Kadang-kadang sama-sama sengsara gitu. Aduh, kalau udah di akhir bulan itu kanker ya. Iya, memang ya, kebanyakan gitu. Oke. Tadi Kak Nora sempat menyinggung pesantren. Nah, aku mau nanya nih Kak sama Bang Angga. Dulu sebelum masuk ke kampus Orange, sekolah di mana? Kalau saya di pesantren namanya Pondok Pesantren Al Hasyimiyah Darul Ulum Pemadu, singkatannya Pemadu. Jadi kepanjangannya itu Pondok Pesantren Modern Al Hasyimiyah Darul Ulum. Oh, panjang ya. Iya, Nah, di lumayan situ panjang. kenapa Kak Nora mau masuk pesantren? Kalau itu nggak tahu. Dulu awal masuk tuh ya karena orang tua juga kan, ngikut orang tua nih nyaranin masuk pesantren. Tapi setelah sanawiyah kan 3 tahun nih, kemarin pengen mintanya ke Medan gitu kan, tapi ayah nggak ngizinin. Apa katanya, nanti ayah nggak bisa loh kayak sekarang tiap hari datang gitu kan. Jadi mikir lah, kita kan jauh di Medan itu. Iya nanti kalau ayahku nggak datang gimana gitu kan. Pikiran ya? Terus dikasih pilihan nih, nanti kalau udah di sini SMA-nya gitu kan, nanti kuliahnya boleh jauh-jauh mau ke Bandung gitu. Jadi wah enak tuh kan, pasti dulu kan waktu kita masih masa-masa SMA tuh kan sekolah jauh tuh kayaknya enak gitu kan, pasti mindsetnya gitu. Jadi wah iya nih, nggak apa-apa deh, Ngambil kesempatan ya. 3 tahun lagi gitu kan. Nanti kuliahnya balas dendam jauh-jauh gitu, nggak usah pulang. Makanya gitu. Terus aku bilang, Iya maksudnya kan pengen suasana yang baru gitu. Kalau dari saya gitu Kak. Oke. Kalau dari Bang Angga gimana, dulu sekolahnya di mana? kalau saya sendiri sih di SMA 1 Suliki ya. Itu ngambil jurusan IPA. Apa ya susahnya? Saya susahnya dulu di kimia itu sumpah susah kali. Itu kelemahannya kimia nih. Sumpah. Terus apa lagi ya? Selama di SMA lancar sih. Di kelas 2 itu ada Covid kan, juga libur hampir 2 tahun iya, kan. iya. 2 minggu awalnya ya. 2 minggu Ya, kita di prank kan libur 2 minggu. Nah, hampir 2 tahun sumpah, tapi seru. Nggak jadi ada apa kan UN. Oh iya. Kan gara-gara itu. Betul. Iya benar sih. Buat kalian yang enggak, buat adik-adik mungkin ya. Mungkin menikmati gitu. Iya. Emang UN sekarang nggak ada? Nggak ada nggak sih? Nggak ada kayaknya. Iya, kayaknya nggak ada deh. Oke, kalau untuk Kanora tadi jurusannya apa ya? Jadi Belum sempat disebut. Oh iya, kalau jurusan saya pas di pesantren tuh sanawiyahnya memang nggak ada, atau SMP-nya tuh nggak ada jurusan gitu kan. Pas aliyahnya atau SMA baru ada jurusan IPA dan IPS, saya masuk IPA. Tapi memang iya kimia tuh wah pelajaran yang menyulitkan gitu. Oke. Berarti kelemahannya kimia ya? Iya. Masih bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jurusan yang Kanora dan Bang Angga ambil di kampus itu apa? Kami berdua ini bisnis digital, Storylas malahan. Oke, bisnis digital ya. Iya. Mantap. Cie, Nah, terus itu Itu balai. ikut penuh.
Itu yang mana? Enggak, hapus aja dulu yang tadi. Iya, yang sebelumnya. Yang kayak per sekian detik tuh. Itu lanjut sih pakai itu sih loh. Wah, Ya. 30 menit pagi kan mungkin. Oke. Tadi kan ini apa ya Bang Bayu? tadi katanya ngambil jurusan. Jurusan. Lidah saya suka kepleset. Jurusan bisnis digital. Itu S1 apa D3? S1 sih kak. S1 Iya. Ada kan tadi jurusannya IPA ya, sama-sama IPA. Iya. Nah, pas di kuliah ngambil bisnis digital itu kan ekonomi. Ekonomi. Sempat ngerasa salah jurusan nggak atau nggak Bang. sesuai fashion? Banget. Kalau saya banget kak. Banget ya. Iya. Karena kan kita di SMA tuh belajar IPA tuh ya kimia, fisika, biologi gitu kan. Iya, benar. Nggak ada belajar ekonomi sama sekali gitu. Jadi pas masuk tuh kayak wah bisa nggak ya saya gitu. Kaget gitu. Iya, betul. Apalagi pas belajar akuntansi. Tuh, akuntansi berat ya. Iya berat. Harus balance. Ya Iya. Allah. Kalaupun balance tapi kalau angkanya salah Iya. tetap aja Heeh. salah gitu ya. Kalau Bang Angga gimana? Ya sama kayak si Nora. Salah jurusan. Tapi Tapi gimana? ya Setelahnya jalani aja gitu, jalani aja dengan baik. Ya mau gimana lagi coba. nikmati ya. Nanggung ya. Udah berapa semester lagi kan? Sekarang semester berapa by the way? 5 Kami 5. Oh, udah di tengah jalan banget. udah. Bukan di tengah lagi, udah mau di Udah. ujung Oh, nih. ya, baru juga. Oh, udah mau nyusun ya? Siapa tahu semester 7 udah. Oh. Amin. Amin. Emang boleh sesat itu. Menurut Kak Nora dan Bang Angga, seberapa penting dan apa tujuan untuk kuliah? Karena tadi kan katanya salah jurusan, kuliah Iya. dipilihin orang tua gitu. Kalau pentingnya itu penting menurut Penting. saya. Karena kan mindsetnya tuh di sini kita mulai di itu mindset pemikirannya gitu kan. Mulai Cara dibentuk ya. iya udah mulai gimana ya? Mulai mendewasakan diri Hmm. lah gitu. Hmm. Udah mulai Harus pandai-pandai lah gitu kan. Kalau saya gitu. Bang Angga gimana, Bang? Kalau saya sih ya nggak kayak di SMA kan. Kalau di SMA kalau kita nggak ngumpul tugas masih bisa ditegur sama guru kan. Kalau udah kuliah ini harus kita yang nyamperin dosennya gitu. Kalau nggak ya nggak ada nilai lah. Iya. Terus pola pikir kita waktu kuliah pasti udah Dibentuk ya. bentuk. Nyari jati diri ya. Iya, iya. Kak Nora sama Bang Angga selama di kampus nih, selama nyampe semester 5 ada masuk organisasi nggak? Bergabung di organisasi tertentu mungkin di kampus? Kalau saya ada, Kak. Organisasi LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Ada lagi? Cuma itu sih, Kak. Itu aja. Iya. Kalau Bang Angga? Saya sih organisasi dari luar kampus ya. Hmm. Kami di sini membentuk organisasi apa gitu, mahasiswa yang berasal dari kampung gitu, mahasiswa dari Maya gitu. Oh, Jadi kayak perkumpulan, Iya. ada aja programnya. Oke. Menurut Kak Nora, maaf, Kak Nora dan Bang Angga, seberapa penting organisasi tersebut untuk diikuti? Sangat penting sih, Kak. Karena kan di organisasi ini kita Dapat ilmu baru iya, gitu. dapat ilmu baru, public speakingnya Public speaking, mulai dibentuk. dibentuk gitu. Dilatih ya. Dia berbaur sama orang-orang yang memang nggak sejurusan atau sekelas sama kita gitu kan. Bahkan orang di luar kampus kita gitu. Kalau organisasi menurut saya ya membantu kita buat mempersiapkan diri lah gitu. Bang Angga gimana? Ya tambahnya kita bisa mengelola kan bagaimana itu organisasinya tetap berjalan, terus apa aja aktivitasnya gitu, aktivitas terbaru ya gitu sih. Itu aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh, pacaran saat kuliah itu menurut Bang Angga dan Kak Nora tuh distraksi atau jadi motivasi? Gimana nih? Ini sekampus atau di luar kampus nih, Kak? Banyak ya, Mbak? Bebas, yang penting kalau Banyak punya ya, pacar Kak. dijadikan tujuannya apa? Distraksi kah atau motivasi kah? Kalau saya nih ya, Atau maaf Kak, bentar dipotong, atau jangan-jangan Kak Nora pacarnya di luar kampus ada, dalam kampus ada? nggak gitu, nggak gitu. Pacar Nora komen. Maaf, Tolong pacar Nora. apa? Jadi kalau nyari dia parah nih, buat orang berantem nih.
Kalau menurut saya ya, tapi mungkin beda ya, setiap mindset orang tuh beda gitu. Kalau dalam kampus ya mungkin ya jadi motivasi kayak ada dia gitu kan. Oh, semangat. Semangat gitu. Iya semangat. Tapi kalau saya ya, menurut saya dalam kampus ya nggak tahu kan, mungkin nggak ada gitu. Saya kan di luar kampus nih. Ada motivasi itu ya. Boleh sih kayak jadi gimana ya, kan gak bisa dipungkiri nih, kita kan butuh perhatian sebagai cewek ini kan, sangat pengen dimengerti gitu, tapi sulit untuk mengerti seseorang gitu. Jadi kan kadang kita butuh lah someone gitu ya buat jadi teman ngobrol gitu. Pengen dimengerti gitu. Oke, kalau menurut Bang Angga gimana tuh pacaran selama kuliah, distraksi atau motivasi? Mana ya? Apa nih kak Bisa masuk keduanya nggak? Wah, Bisa masuk keduanya nggak sih? boleh sih, ya kan tergantung pendapat ya. Hmm. Menurut lu gimana? Kan kadang ya semangat aja gitu kalau si dianya, tapi kami nggak sekampus sih. Oh, sama. Oh, berarti kita sama-sama di luar kampus nih. Oh iya. Oh, jangan-jangan Tapi bisa jodoh. ketemu. Gua kan di luar kampus. Enggak, mana tuh kan ada kesamaan kali ya. Astagfirullahaladzim. Jurusan sama, kelas sama. Enggak. Enggak. Lanjut ya. Agak aneh-aneh nih. Udah panas ya guys. Ya. Bagus ya. Gimana kan tadi? Tapi walaupun beda kampus kan masih bisa lah ketemu. Kan nggak jauh-jauh mat gitu. Oke. Ya. Jadi distraksi atau motivasi nih? Motivasi sih kak. Lebih ke motivasi. Ya, jadi kan misalnya nih jadi penyemangat gitu kan, ya semangat ya ujiannya, semangat Ya, ya ya, ya, ininya gitu. Hmm. Memang kadang gimana ya? Gimana ya? Kan kadang masuk keduanya nggak sih? Iya, Sama aja ya. sama berarti. aja ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh kan bentar lagi nih mau tamat. Amin. Amin kayak Allah, amin. Nah, jadi kan bukan otomatis ya, emang seharusnya setelah lulus pasti ada kayak kepikiran mau kerja nih, Oh mau ya, apa nih ya gitu kan. pasti. Ya, ada planning lah ke depannya. Nah, untuk mengingat setiap tahunnya para lulusan wisudawan tuh kan banyak nih, ribuan di se-Indonesia. Nah, gimana nih persiapan untuk lulus dan masuk ke dunia kerja? Nor, pakai orang dalam. Itu cara tercepat, cara termudahnya. Oke, siap, Iya siap, sih. siap. Karena di Indonesia ini ya tahu Nggak lah. tahu dalam, Iya. nganggur ya. Iya. Kalau nggak bikin bisnis sendiri lah. Iya, karena kan di jurusan kita tuh kayak ditekanin atau diajarin buat Apalagi kita kan Iya. bisnis digital, jadi harus ada persiapan di bidang digital kita masing-masing selama kuliah ini gitu. kalau dibilang persiapan ya harus disiapkan buat di dunia kerja. Tapi di dalam jurusan kami tuh kami dibimbing sama diajarin buat kita membuat bisnis gitu, agar kita membuka lapangan pekerjaan. Gitu sih Kak, gitu aja. Ada kepikiran nggak Kak kayak mau buka bisnis sendiri atau mau kerja sama orang, bergabung di PT atau komunitas gitu? Bangun usaha sih Kak, karena kan tapi ya harus dipikirin mateng-mateng gitu. Bisa juga atau kerja juga kan, cari pengalaman dulu. Ya, cari Setelah pengalaman dulu. itu ya kalau memang modal kita udah banyak nih, baru buat bisnis. Sepertinya sudah mulai terbuka otak saya. Sangat berguna ya. Ya, terima kasih. Lanjut Bang. Kalau untuk saya sendiri sih ya pengennya kerja nyari pengalaman dulu kan sama orang, berorganisasi lebih gitu. Jadi kita ngumpulin duit, bikin usaha. Semangat cuan. Ya itu sih. Itu aja. Ya apa lagi ya? Ya kayak gitu. Nggak mempersiapkan mental ini. Oh iya, mental
pasti mental pasti dilatih lah selama di dunia kerja, apalagi kerja sama orang kan. Iya, Pasti iya. dihardik itu pasti udah biasa itu pengalaman gitu. Aku bertanya. Maaf nih ya Kak dan Bang, aku tadi lupa bacain topik kita. Topik kita tuh hari ini podcast tentang kuliah dan masa depan. Oke, karena ini kita udah di penghujung podcast dan pertanyaan kita juga udah habis. Jadi ada nggak kayak sepatah kata atau motivasi untuk teman-teman penonton podcast Speak Out yang mau disampaikan, silahkan. Saya dulu nih. Iya dah. Dari tadi Kak Nora terus. Iya. Bagi teman-teman yang merasa salah jurusan kan, kayak kami ini, cukup dijalani dengan sebaik-baiknya, jalani, nikmati, pasti nanti juga mendapatkan hasil. Gimana ya? Udah terbiasa kan, udah diterima, pasti enjoy gitu. Bagus. Dan Tapi ya menurutku sesuatu yang dipaksa tuh nggak baik loh. Menurut saya ya nggak baik. Jadi Iya. terima. Kalau dia terlalu terpaksa gitu ya, gak usah dijalanin. Kan masih banyak jalan alternatif Iya. lainnya gitu. Saya memilih ini bukan karena terpaksa, tapi karena memang saya udah nggak tahu mau kemana lagi, makanya saya memilih kampus Orange gitu. Bukan karena terpaksa gitu. Terus orang tua menyarankan ke sini, makanya kalau dibilang terpaksa kan nggak terpaksa, cuma ngikutin alurnya gitu. Dari saya itu sih, ikutin aja keinginan hati kalian. Oke guys, sekian dulu podcast hari ini. Terima kasih Kak Nora dan Bang Angga yang udah sempatin waktunya untuk Iya. mampir dan jawab segala pertanyaan yang mungkin agak rumit kali ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya